Halo sahabat Kompas.com, balik lagi bersama kami di channel otomotif Kompas.com. Kali ini kami udah kedatangan motor baru, yaitu Royal Enfield Himalayan 2020. Seperti apa sih motor baru ini? Yuk ikutin terus. Seperti kita ketahui, Royal Enfield Himalayan itu meluncur 2016 dan meluncur di Indonesia itu tahun 2018. Tapi yang versi baru ini berbeda dengan 2018. Yang baru ini udah dibekali oleh ABS. Kemudian ada sedikit penyesuaian di bagian standar samping dan warna yang baru. Kalau kita lihat sosok Royal Enfield Himalayan yang baru ini sama seperti yang sebelumnya. Tidak banyak perubahan. Dan secara sosok dia adalah motor adventure yang klasik retro. Sesuai dengan tema-tema Royal Enfield yang memang kembali kepada gaya-gaya motor-motor lama. Dan motor ini sebenarnya nggak banyak pernak-pernik, jadi seperti motor-motor jadul gitu. Gaya klasiknya itu udah tercermin banget di motor ini. Pertama kita bisa lihat lampu depannya masih bulat. Udah gitu ada windscreen yang nggak terlalu besar. Nah lampunya ini masih pakai bohlam. Kemudian di bawahnya ada double fender. Yang pertama itu paru bebek, yang kedua emang fender buat bannya. Bannya sendiri itu pakai pelek depan 21 inci, belakang 17 inci. Depan itu pakai ban 90/90 tapak kasar. Dan suspensinya itu diameter 41 mm dengan jarak main 20 cm. Mulai ke tengah, kita lihat tangkinya itu besar, tapi sebenarnya itu menipu. Karena kalau kita lihat joknya itu sebenarnya nggak terlalu tinggi. Ketinggian jok itu 800 mm. Jadi sebenarnya masih cukup bersahabat buat postur orang Indonesia. Buat postur orang Asia lah. Dengan tinggi 165 itu bakal jinjet, tapi masih cukup nyaman. Jadi kalau tinggi di atas 170 udah pasti lebih nyaman. Kalau belakangnya memang lebih tinggi daripada jok pengendara. Dan kalau kita lihat di sini Royal Enfield udah ngasih rak tambahan sebagai standarnya. Jadi kita nggak perlu lagi bikin rak tambahan kecuali kita mau pasang pannier. Bentuk buritannya juga terkesan klasik karena sederhana. Di sini lampu stopnya itu bentuknya bisa dibilang sederhana dan kecil, warna merah. Dia udah LED dengan sen kiri kanan. Dan bentuk fendernya itu sebenarnya nggak banyak gaya, simple. Dan ini mengisyaratkan emang motor-motor adventure yang simple dan mudah digunakan. Kalau suspensi depan teleskopik, suspensi belakangnya monoshock dengan jarak main 180 mm atau 18 cm. Tipe suspensi belakang ini enak banget buat dikendarain, baik di jalan off-road ataupun jalan raya, karena dia punya rebound yang nggak terlalu cepat gitu. Dan waktu kita belok dengan motor ini juga motor anteng banget, walaupun bobot motor ini hampir 200 kg. Panel instrumennya itu campuran antara analog dan digital. Jarum speedometernya masih pakai jarum, masih pakai angka-angka, tapi di bawahnya sudah ada layar kecil digital. Layar digital ini menampilkan berbagai informasi, mulai dari perpindahan gigi, kemudian ada trip A, trip B, ada temperatur, dan ada jam. Di sisi kanannya ada tachometer, yaitu penunjuk untuk RPM. Di bawahnya ada fuel meter buat bensin, dan sebelah kanannya ada lagi kompas digital yang menandakan motor ini memang motor untuk diajak bertualang. Nah, sahabat Kompas.com, sekilas sosok RE Himalayan memang tinggi dan kekar.
Tangkinya besar serta jok belakangnya bertingkat membuat ilusi bahwa motor ini sangat besar. Padahal sebetulnya tidak. Tinggi jok pengendara itu 80 cm dari tanah. Itu masih cukup proporsional buat rata-rata tinggi badan orang Indonesia. Dengan tinggi badan 165 cm, memang bakal sedikit jinjit. Wajar nggak terlalu tinggi karena RE Himalayan itu motor adventure, bukan trail murni. Jadi joknya memang lebih pendek dibanding motor trail enduro on-off. Bahkan untuk kisaran Honda CRF 150L atau Kawasaki KLX 150. Untuk posisi berkendaranya, motor ini sangat nyaman. Posisi pijakan kakinya juga tidak terlalu menekuk atau lurus. Sedikit catatan itu posisi stangnya terlalu lurus, agak terlalu lurus. Jadi ketika diraih itu sikut itu jadi sedikit lurus. Waktu pertama nyoba RE Himalayan ini, mesinnya itu masih mirip-mirip seperti model-model RE yang lain, semisal Classic 500. Tapi getarannya itu tidak sekeras Classic 500 karena di mesin ini sudah dipakai balancer di bagian kruk as untuk mereduksi getaran. Karakter mesin RE Himalayan ini karakter overstroke. Karakternya itu mirip seperti motor-motor lawas. Spesifikasinya yaitu punya bore and stroke itu 78 x 86 mm, menghasilkan 24 tenaga kuda dan torsi 32 Nm. Jadi torsinya sangat gede, tapi tidak bisa main langsung asal gas. Motor ini harus diurut pelan-pelan. Jadi motor ini kurang sesuai kalau kita pengen buka gas cepet-cepet karena tenaga dan torsinya itu merambat dari bawah, sesuai dengan karakter mesin dengan langkah-langkah panjang. Tenaganya dikirim ke roda belakang pakai transmisi 5 percepatan. Nah, gearboxnya ini juga menarik karena perbandingan giginya panjang-panjang. Jadi kita tidak perlu sering-sering ganti gigi karena giginya panjang-panjang. Kompas.com ngerasain beberapa waktu motor ini diajak ke daerah Cianjur, ke puncak, dan motor ini tuh sebenarnya sangat nyaman gitu kalau buat tanjakan karena nggak perlu banyak oper gigi dan cukup gigi 2, gigi 3 ngegantung kita udah bisa naik, ngerambat naik. Tapi putaran mesinnya juga nggak terlalu tinggi walaupun giginya panjang-panjang. Tiap gigi itu minta pindah di sekitar 4.500 sampai 5.000 rpm. Di atas itu motor udah pasti akan geter dan geternya bisa sampai ke windshield. Nah, karakter seperti ini tuh enaknya memang dilaluin di jalanan yang tanjakan-tanjakan yang tidak butuh kecepatan tinggi gitu. Sudah begitu juga karakternya tidak liar. Jadi motor tuh enak aja gitu buat diajak nanjak. Setelah itu kita lanjut ke bahan bakar. Untuk tes konsumsi bahan bakarnya, riderkompas.com dengan tinggi badan 168 dan berat 80 kg itu tercatat 32,3 km per liter dan itu diraih di jalanan Jakarta. Waktunya itu variatif dari pagi sampai malam, ketemu jalanan lengang dan ketemu jalanan macet juga. Nah, sahabat kompas.com, di kelasnya ini, kelas 400cc Adventure, sekarang ada beberapa pemain. Salah satunya ini, Royal Enfield Himalayan dan KTM 390 Adventure. Soal harga juga keduanya terpaut tipis. Kalau Royal Enfield itu harganya 114 juta on the road, kalau KTM 119 juta on the road. Jadi untuk yang mau main off-road, mau main dual purpose, mau main adventure, ada pilihannya sekarang dan dua-duanya punya rentang harga yang tidak terlalu beda. Soal harga mungkin beda tipis, tapi soal rasa bisa berbeda jauh. Kalau buat yang suka sama motor-motor berdesain klasik, Royal Enfield ini bisa jadi pilihan. Tapi kalau suka yang bergaya lebih modern, bisa pilih KTM 390 Adventure. Nah, segini dulu review soal Himalayan. Jangan lupa untuk ikutin terus YouTube-nya Kompas Otomotif. Jangan lupa untuk komen dan subscribe. Sampai ketemu di motor-motor berikutnya.